orang yang saya kenal. Stefani juga ya. Oke, sip sip. Selamat sore semuanya. Kayak terima kasih sudah datang di webinar uh, yang seri 3 ya, Patuk Talks. Pada sesi hari ini kami kehadiran Stefani Julieta. Ini selaku former business specialist di Paperflow Jogja. Nah, dulunya ini Stefani ini kawan saya dulu sama-sama FEB UGM, ilmu ekonomi, dulu kawan asrama juga. Nah, mungkin boleh Stefani memperkenalkan diri? Oke, selamat sore teman-teman, Bapak Ibu, atau adik dari daerah Patuk dan juga Saudari Ika. Terima kasih sudah mengundang saya untuk untuk sharing tentang bagaimana pengalaman saat menjadi bisnis spesialis khususnya di Paperflow Jogja. Untuk saat ini saya sudah tidak berkarir di bagian bidang bisnis spesialis, tapi mungkin di sini saya bisa bercerita sedikit tentang bagaimana proses dari perencanaan bisnis itu sendiri dan mungkin barangkali ada teman-teman yang menghadapi atau sedang di proses itu serupa. Wis, mantap Stefani. Berarti bisa ya di sharing-sharing ilmunya gitu. Saya juga udah Ya. lihat apa PowerPoint-nya bagus nih, Stefani. Oke, kalau begitu waktu dan tempat dipersilakan, Stefani bisa dimulai saja kayak buat presentasinya. Baik, sebelumnya teman-teman saya izin matiin video untuk menjaga kestabilan sinyal ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sebentar, tunggu. Yap, ini mulai loading. Yap, mulai terlihat, sudah terlihat. Oke, baik. Untuk sore hari ini, saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana perencanaan bisnis itu sendiri. Oh ya, nanti mungkin kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung bertanya ya, kayak lebih ke dua arah aja dan di bawah santai aja nih sharing sessionnya. Nah, dalam memulai sharing sore hari ini, saya ingin mengutip salah satu ungkapan dari Michael Gerber di bukunya yang berjudul The Myth. Asumsi terfatal dari kita sebagai seorang pengusaha adalah kita biasanya memulai bisnis dari seorang teknisi. Pasti teman-teman familiar, misalnya dengan studi kasus saat saya sebagai contoh jago dalam menulis, lalu saya ingin membuka usaha sebagai content writer atau copywriter. Nah, sebenarnya asumsi itu tidak salah dan tidak benar, tapi akan lebih baik ketika kita memiliki ahli atau saat menjadi seorang teknisi, kita juga memiliki pemahaman tentang bisnis. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan di dalam perencanaan bisnis itu sendiri sebenarnya sangat luas ya teman-teman. Apalagi mungkin buat teman-teman yang udah terjun langsung di dunia bisnis, Hmm, Oke, mungkin Stefaninya itu ya, apa sinyalnya agak bermasalah. Nanti coba hmm, saya bantu cover. Sebentar ya teman-teman. Halo, yap, Stefani sudah bergabung lagi, Stefani. mungkin ada kendala di sinyal. Iya, Oke. nggak apa-apa, Stef. Berarti kalau gitu dari apa dari pihak kami saja berarti yang share. Oh, coba aku bantu share ya Oh, dari ininya. oke. Oke, bentar lagi bakal dibantu sama rekan saya ini buat dibantu share juga.
Oh iya, oke. Berarti ini sekarang sambil nunggu nih, berarti Stefani itu ya, kayak lagi di Pekalongan ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bentar sih di awal sih. Mm-mm. Iya, lagi di Pekalongan ini, Kak. Nah, Buat itu ya, apa di PT Taspen ya, lagi OJT. iya, lagi training. Heeh, bener banget. Dari bulan Desember berarti ya, mulai di Taspen itu. Bulan Desember, iya. Bulan Desember awal. Mm, 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 mm. Terus habis itu kayak berarti tapi sebelumnya udah sempat kerja dulu kan ya, kayak sebelumnya sebelum ke Taspen ini. Mm-mm. Iya, Kayak udah. di FMCG. Iya, bener banget. Sebelumnya udah kerja dulu, Kak. Oh iya, tadi aku udah jelasin sampai mana ya sebelum kepotong. Tadi tuh udah jelasin sampai yang ini apa namanya, ke bahwa perencanaan bisnis tuh orang-orang sudah banyak tahu juga, kayak ada operasional, pemasaran, SDM, keuangan gitu. Oh, oke, Heeh. oke. Baru diawalin Contohnya berarti. seperti baru di awal kok, tenang aja. Nah, terus ini jatuhnya juga itu ya, apa namanya, aplikatif ya, tapi memang Iya, di kehidupan sehari-hari atau ini bisnisnya. Mm-mm. ini atau mau coba aku bantu buat share screen lagi, Kak? Barangkali bisa. Ah, hmm, boleh sih. Nanti kalau misalkan agak bermasalah lagi ya udah berarti dari pihak aku atau pihak apa kayak teman-temanku nanti bantuin share juga. Oke, Bentar ya. iya Coba. boleh. Oke. Nah, udah, udah terlihat. Eh, terlihat, terlihat. Oke, ya teman-teman, kita lanjutkan saja di bagian yang pertama yaitu rencana operasional. Nah, untuk rencana operasional itu secara umumnya merupakan gimana sih kayak kita ini mengelola dari bahan baku menjadi bahan jadinya yang mau kita, baik itu produk ataupun jasa ya. Lalu di dalam rencana operasional sendiri itu ada beberapa main prosesnya. Seperti yang pertama kegiatan operasional, lalu proses dan anggaran. Nah, seperti yang telah saya tampilkan ini di slide, merupakan proses operasional itu sendiri. Di sini saya ingin mengambil contoh dari misalnya bisnis oleh-oleh. Nah, bisnis oleh-oleh tentu saja memiliki itu ya beragam proses, baik itu misalnya dari gimana cara mengemasnya, bagaimana produksi kemasan itu sendiri, dan ada proses kita mengetahui kualitas dari kemasan itu apakah sudah layak untuk dijual, lalu ada proses juga untuk inovasi produk, pengembangan inovasi. Nah, proses-proses itu tentu saja enggak secara gamblang gitu ya kita langsung buat gambaran umumnya, tapi benar-benar kita buat secara detail lamanya, durasinya, dan harus kita manage supaya kalau saat kita ini merencanakan suatu produk, kita nggak asal-asalan istilahnya untuk bisnis itu. Kemudian selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Nah, di sini rencana pemasaran sendiri pasti kita biasa kenalnya ya, gimana ya masarinnya biar misalnya produk oleh-olehnya itu nanti terkenal. Nah, ini ada 4 poin utama di dalam kita mau memasarkan produk, yaitu market segment, market trend, market size, dan end user. Untuk secara detailnya, masing-masing segmen atau market ini tentu berbeda. Betul. Lalu untuk lebih lebih secara umumnya, di dalam kita memasarkan produk itu tidak hanya tolak ukurnya untuk satu kategori. Maksudnya kita benar-benar harus membuat segmentasi. Misalnya produk oleh-oleh ini apakah hanya untuk pendatang. Nah, pendatang itu kan bisa dari misalnya pendatang mancanegara, pendatang lokal, atau pendatang sebagai misalnya turis anak-anak SD yang berwisata atau anak-anak SMP, itu benar-benar kita detailkan kita mau menyasar market yang seperti apa. Lalu kondisi tren. Nah,
kalau misalnya bisa ambil contoh di situasi COVID ini, pasti kan banyak ya kayak misalnya muncul bisnis masker, hand sanitizer, Hmm. lalu bentuk-bentuk jenis alat kesehatan. Mm-mm. Selain kita bisa melihat tren, mungkin saja kita bisa menyelipkan tren itu. Kayak misalnya saat kita menjual produk oleh-oleh, kita kasih bonus nih, kita kasih bonus masker, hand sanitizer dengan apabila mereka membeli dengan nominal tertentu. Lalu untuk yang flow charting di samping rencana pemasaran ini merupakan beberapa strategi marketing. Nah, saat Hmm. kita membuat bisnis baru, ada di situasi namanya awareness phase. Nah, di sini kita lebih ingin untuk meningkatkan brand awareness. Jadinya, pasti kalau misalnya kita membuat bisnis dan brandnya baru, orang-orang cenderung awam dengan nama. Misalnya, apa sih itu nama Paperflow kok nggak familiar ya? Kita nyiptain awareness dulu nih buat orang-orang, biar orang-orang tuh sadar ada yang namanya Paperflow. Caranya, misalnya bisa nih ketika kayak teman-teman nawarin ke circle-nya teman-teman atau dibuat posting di sosmed dengan rutinitas itu ketika sudah tercipta awareness-nya, nah kita bisa melakukan namanya launching produk yang di bagian appeal. Untuk launching produknya ini lebih untuk menarik masyarakat dari keunikan produk yang kita bawa. Saat kita sudah launching, nah kita bisa melakukan asking dan action. Di bagian ini kita bisa membuat semacam testimonial. Jadinya testimonial ini bisa digunakan sebagai ajang promosi. Kayak misalnya kita minta teman kita foto sama produk kita, terus kita pasang di sosmed dan kita tanya gimana produk kita, apakah ada kekurangan atau ada yang bisa ditambah. Nah, mungkin langkah-langkah sederhana seperti itu kurang lebih udah umum ya diketahui oleh teman-teman. Atau mungkin kita kalau misalnya mau melakukan hal itu jatuhnya kayak ya emang wajarnya seperti itu. Tapi di dalam perencanaan bisnis ternyata hal itu perlu dilakukan. Dan itu memang masuk di dalam rencana pemasaran yang bisa meningkatkan penjualan. Itu lalu selanjutnya milestone. Nah, di sini anggap saja di dalam timeline itu adalah rencana-rencana kita di dalam misalnya 5 tahun ke depan bisnis ini goals-nya mau kemana. Nah, untuk membuat milestone juga kita nggak harus buatnya dalam jangka waktu yang lama banget gitu. Bisa juga kita buat dalam durasi misalnya 1 tahun. Di dalam tahun itu di setiap bulan kita mau apa nih, inovasi apa di dalam bisnis kita. Misalnya di bulan Januari kita mau mengeluarkan variasi yang baru. Lalu bulan Februari mau menggandeng influencer. Nah, goals-goals kecil ini untuk milestone-nya pasti perlu di setiap bisnis. Karena kalau misalnya kita buat bisnis dan itu cenderung jalan aja, akan ada kecenderungan ketika kita misalnya berhenti atau stagnan. Dan kita kayak, oh iya ya, habis ini aku masa gini-gini terus bisnisnya. Kita harus terus men-challenge bisnis itu supaya dia bisa lebih berkembang. Kemudian rencana sumber daya manusia. Nah, di salah satu di bukunya Emmett juga yang saya jadikan patokan tentang bagaimana belajar bisnis dari skala kecil, di situ menjelaskan bahwa ada 3 peran penting orang dalam merencanakan atau melakukan proses bisnis, yaitu peran sebagai wirausaha, peran sebagai manajer, dan peran sebagai teknisi. 3 peran itu sifatnya kita tergantung ya untuk di dalam situasi tertentu. Kalau misalnya teman-teman baru mendirikan usaha dan usaha itu baru teman-teman sendiri yang menjalankan, nah itu masih belum disebut bisnis, itu lebih tepatnya disebut self-employed. Nah, ketika teman-teman sudah bisa mendelegasikan dan ada peran-peran tertentu, seperti di sini ada executive director atau
Director of Operational and Production, atau yang marketing dan finance. Nah, ini bisa dikategorisasikan ke dalam bentuk bisnis. Jadinya, usulan saya apabila teman-teman sedang mendirikan suatu bisnis atau usaha, diusahakan. Ada 3 peran utama, yaitu seorang wirausaha, manajer, dan teknisi. Wirausaha di sini adalah peran untuk melihat peluang, karena namanya juga bisnis ya, kita harus jeli, harus yang benar-benar optimis dalam mencapai sasaran dan target. Kemudian untuk peran manajer, jadi di dalam bisnis juga kita perlu orang yang pragmatis dalam mengerjakan tugas-tugas dan yang lebih ke bagaimana membuat suatu problematika itu bisa cepat terselesaikan dan well organized. Jadinya di dalam melakukan beberapa pekerjaan itu bisa diorganisasikan dengan baik. Lalu peran terakhir adalah teknisi. Mungkin kita lebih familiar ya dengan kayak staff atau nambah orang yang pekerja lepas gitu. Tapi kita juga jangan mengesampingkan peran ini, karena peran seorang teknisi itu yang paham detailnya bisnis kita. Misalnya kalau kita usaha fotografi, kita harus paham nih, harus ada orang misalnya yang bisa pintar negosiasi untuk klien dan gimana caranya mengarahkan klien gitu-gitu. Jadinya untuk rencana sumber daya manusia, ini masing-masing tergantung ke ukuran bisnisnya dan diusahakan ada 3 peran penting di sumber daya manusia tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu rencana keuangan. Nah, rencana keuangan di sini sebenarnya sangat kompleks ya teman-teman. Di sini aku cuma ambil contoh pendanaan. Sumber dananya dari mana? Di dalam kita mendirikan bisnis itu, apakah kita pakai tabungan pribadi, pinjaman, hibah, atau emang kita joint venture nih sama beberapa teman. Dan ini perlu benar-benar diperhatikan, karena untuk di dalam kita merencanakan bisnis bagian keuangan itu hal yang krusial ya. Karena kita kan masih di dalam membuat bisnis kan istilahnya masih spending uang. Pengeluaran itu terus berjalan, belum ada pendapatan. Maka dari itu perlu ada pencatatan dan penghitungan yang tepat. Kemudian ada proyeksi penjualan. Nah, proyeksi penjualan ini semacam bagaimana teman-teman melihat apakah bisnis ini bisa untuk mencapai target, misalnya memasang harga jual tertentu, dan mau HPP nih, harga pokok penjualan, istilahnya biaya dari teman-teman memprosesnya. Jadi bisa menentukan profitnya itu nggak ngawang gitu. Profitnya benar-benar yang terukur, dan ketika profitnya sudah terukur, kita bisa proyeksi, oh kita harus dapat laba segini buat misalnya dalam 1 bulan ini gitu. Nah, ada poin penting di sini yaitu BEP ya, break even point. Nah, kalau misalnya teman-teman yang udah ada basic bisnis atau ekonomi mungkin familiar dengan kata-kata ini. Cuma secara umumnya break even point itu situasi di mana kita bisa mendapatkan modal kembalian, modal kita balik gitu istilahnya. Kayak misalnya saya spending uang, ngeluarin uang 5 juta buat bisnis kue brownies. Lalu ternyata ketika sudah ada penjualan sebanyak 7.000 kue brownies, saya baru bisa mendapatkan modal saya itu kembali. Gitu. Itu situasi break even point. Nah, itu perlu diperhatikan supaya ketika kita membuat bisnis, kan memang rata-rata kita itu lebih melihat profit ya dalam membuat bisnis. Diusahakan tetap terukur BEP-nya. Begitu. Lalu, oh iya, nah ini sedikit bercerita kemudian sebelumnya saya sempat menjadi bagian bisnis spesialis tepatnya di Paperflow Jogja, merupakan bisnis buket bunga yang terbuat dari kertas.
di sini ya, di sini saya tidak sendiri mengelola bisnis ini. Ada beberapa rekan saya dan juga ada beberapa rekan saya yang mungkin hadir di dalam webinar kali ini. Nah, di dalam kita Mantap. mengelola Paperflow Jogja sendiri itu gimana ya? Pasti ya kita melakukan seringnya bagaimana rencana ke depannya, lalu strateginya mau gimana dan keuangannya harus seperti apa. Kurang lebih sama seperti apa yang saya jelaskan di awal tentang bagaimana teori-teorinya itu. Cuma mungkin ya jatuhnya masing-masing tergantung pada bisnisnya. Lalu singkat cerita, saya juga pernah Ika yang sedang KKN, khususnya ini KKN Batuk. Saat itu saya KKN-nya di Natuna, Kepulauan Riau. Nah, di sana saya juga mendapati program semacam pelatihan kewirausahaan warga. Nah, ada yang menarik yaitu mereka bisa membuat buket bunga juga, tapi tidak hanya dari kertas, juga dari plastik. Plastik sampah-sampah di sekitar area balai desa. Kemudian karena Natuna ini banyak pohon kelapanya yang mayoritas pantai, mereka menggunakan ini beberapa bahan baku dari situ. Lalu saya melihat potensinya bahwa ternyata sebenarnya ini ide bisnis yang biasa saja dan pasti teman-teman juga bisa lihat di banyak tutorial YouTube. Kalau misalnya ada teman-teman dari Patuk yang misalnya terinspirasi untuk pengen buat bisnis buket juga, misalnya revolusioner nih dari daun gitu, pasti bisa sih, kayak tinggal gimana dibuat kreatif terus dicoba-coba. Dan sejauh ini memang teman-teman juga harus paham gimana perencanaannya ke depan. Oh iya, biar suasananya tidak tegang di sini nanti kalau misalnya ada 1-2 penanya kali ya Kak, kalau misal pertanyaannya atau mau sharing juga tentang bisnisnya, aku mau kasih hadiah buku. Tapi bukunya lebih ke Wes. e-book. Oh, E-book mantap. yang The Emit ini bagus banget, bisa buat referensi dalam dunia bisnis, dan ada bukunya Give and Take-nya Adam Grant. Mungkin itu sekian dari saya, Stefani. Maaf apabila banyak kekurangan dan misalnya ada teman-teman yang kurang paham dan mau tanya, dipersilakan. Terima kasih. Wih, mantap. Terima kasih banyak Kak Stefani nih buat sharing-sharingnya. Berarti tadi di akhir tuh Kak Stefani bakal kasih hadiah buku kalau ada yang mau sharing tentang bisnisnya ya, Kak? Iya, betul, betul banget. Atau mungkin mau kasih pertanyaan. Oke, oke. Wah, ini sudah disiapkan hadiah nih, apa teman-teman sama Kak Stefani. Mungkin ada yang mau sharing dulu atau bertanya? Ini Luisa sudah unmute ini, Luisa. Oh ya. Kak Luisa. Halo, perkenalkan, nama saya Agnes. Sebelumnya saya mau bertanya sih sebenarnya. Jadi sebenarnya saya juga lagi bantu saudara saya untuk mengembangkan bisnis warung makan. Nah, tapi saya tuh jujur bingung banget karena ya mungkin basic saya juga ekonomi, tapi teori itu ternyata nggak cukup. Jadi pas terjun ke praktek itu kebingungan banget, terutama di perencanaan keuangannya. Jadi karena ini bisnis baru, jadi saya kebingungan apa yang harus saya lakukan pertama kali gitu. Di saat saya sudah mendapatkan dananya, terus pengelolaannya ke depannya itu harus bagaimana? Apa yang harus dilakukan dalam keuangannya, apa yang harus dihitung dulu pertama kali. Itu pokoknya hal-hal seperti itu. Mungkin Stefani bisa memberikan inspirasi pencerahan. Terima kasih sebelumnya.
Terima kasih, Saudari Agnes. Agnes. Oke, dari ceritanya Agnes tadi kan dijelasin kalau misalnya udah ada dananya, tinggal gimana rencana keuangannya gitu ya, Nes. Nah, mungkin dari aku bisa ngasih saran kalau misalnya di dalam rencana keuangan itu lebih dispesifikan lagi dana operasionalnya, yang untuk operasional tuh berapa. Kita kayak misahin dananya, soalnya kan yang dijelasin di awal tuh ada gimana kita rencana operasional, rencana pemasaran, rencana sumber daya manusia. Di masing-masing rencana itu pasti butuh dana ya, terutama misalnya rencana operasional dipisahin tuh. Untuk operasional sendiri pasti banyak peritilan-peritilannya, terkhusus kalau warung makan mungkin kendalanya gimana manage dari bahan bakunya supaya juga enggak lama dan cepat gitu baliknya, terutama kalau misalnya orang-orang yang datang di warung itu banyak, yang dipisahin dulu, kemudian dibuat dulu rencana pemasarannya mau seperti apa, apakah pengen yang cuma ditawarin antar orang atau pengen misalnya join sama misalnya ojek online. Lalu untuk rencana sumber daya manusianya, nah rencana sumber daya manusianya ini SDM-nya ini apakah cuma pengen tahu aja di makanan-makanan yang tertentu di warung makan, atau misalnya mau nambah kos datang pelatih gitu dalam dalam contoh, atau misalnya mau beli resep-resep tertentu yang memang menarik untuk warung makan. Gitu. Jadi mungkin usulan pertama dipisahin dulu dananya untuk masing-masing rencana, kemudian di breakdown lagi kalau misalnya udah terukur di masing-masing rencana, diproyeksikan mau nanti harga jualnya berapa di masing-masing menu, mau dapat laba kotornya berapa, begitu, Saudari Agnes. Apakah menjawab? Cukup menjawab. Terima kasih Stefani penjelasannya. Iya, sama-sama. Terima kasih Agnes dan Stefani. Dan sekarang mulai panas nih, mulai banyak yang raise hand. Ada Gita, ada Ko Steven nih. Stefani mau jawab yang mana dulu? Saya silakan untuk milih. Yang pertama kali raise hand mungkinkah? Tadi siapa ya? Aku juga lupa sih. Mungkin itu dulu kali ya, Ko Steven dulu, habis itu Gita ya. Oke. Ya, terima kasih. Saya Steven dari Jogja. Saya mau tanya, tadi kan kita membahas tentang produksi pelatihan di Kepulauan Riau tadi ya. Nah, itu bagaimana kita bisa menentukan harga jasa supaya itu nanti kita bisa menghitung BEP-nya, break even point-nya. Kan jasa itu kan nggak bisa ditentukan jelas, oh aku mau jasa segini, tapi kan kadang itu fluktuatif, apalagi kalau kita mempekerjakan tetangga-tetangga, masyarakat. Nah, itu bagaimana kita bisa menentukan di bidang jasanya. Terima kasih. Baik, oke. Maaf, Ko Steven, ini tadi pertanyaannya untuk studi kasus waktu di Kepulauan Riau atau secara umum ya? Bisa secara umumnya aja sih. Oke. Baik. Ini langsung dijawab aja, Kak. Iya, boleh. Kalau mau. Ya, untuk pertanyaannya berarti lebih gimana ya caranya buat kita menentukan BEP-nya kalau misalnya dari sumber daya manusianya yang diukur ini secara jasanya ya, berapa skalanya gitu. Nah, di sini begini, Kak. Jadinya di dalam saya mengukur BEP terkhusus, mungkin ini kayak nggak bisa lebih ke verbal ya, ini jatuhnya kayak kita harus praktek gitu ke angka dan tahu benar-benar nominal atau jumlah-jumlahnya secara real. Dalam studi kasus saya di Paperflow Jogja, kan di situ saya memproduksinya buket bunga dari kertas bahan bakunya. Nah, di situ
kami awalnya bekerjanya itu berempat, dan berempat itu berteman. Jadinya kami sempat mikir bagaimana caranya mengukur nominal yang misalnya kita jual juga jasanya ini jasa teman, bukan jasa orang profesional yang misalnya kita ngerekrut orang. Nah, di situ kita mengambil kesepakatan kalau di dalam setiap operasionalnya nanti kita hitung totalnya berapa, lalu untuk penjualannya kita ambil HPP yang lebih kecil, misalnya kita jual buket bunga itu ada buket yang terkecil 35.000. Nah, kita ambil untung pada kisaran 15.000 di sana. Kemudian kita kapan bisa BEP itu mungkin emang lagi-lagi tergantung bisnisnya. Cuma kami mengambil poin di mana BEP-nya paling tidak terjadi ketika jumlah penjualan yang ada di dalam paperflow itu kurang lebih berlangsung selama 1-3 bulan, dan di dalam 3 bulan itu ada kisaran 25 penjualan dengan beragam variasi buket bunga. Nah, untuk mengukur jasa kami yang dimana kami masih juga menggunakan jasa teman, di situ kami mengukur jam kerja. Jadinya misalnya ketika misalnya ada rekan saya bernama Jessie dan Stefani. Jessie, Stefani, dan Berti misalnya. Kemudian ternyata yang mayoritas mengerjakan usahanya itu seorang Jessie. Nah, Jessie ini mengambil jam kerja yang lebih banyak. Kita mengukurnya dari jam kerja tersebut, kemudian jam kerja itu nanti dikalkulasikan dengan jumlah margin atau laba yang kita peroleh. Jadinya walaupun masih tergolong adil versi kami, tapi kami menganggap bahwa itu langkah yang tepat untuk bisa mencapai BEP. Begitu, apakah menjawab? Ya, kalau misalkan secara BEP mungkin memang bisa dipikir dari situ ya. Cuman maksudnya kalau gitu kan artinya masih sangat apa ya, belum profesional ya artinya ya di bidang pelatihan. Iya. Artinya kita tetap akan mengalami dari yang namanya mencoba dulu, tidak menjadi profesional, kemudian nanti step by step baru mungkin kita baru bisa mengukur kapan kita BEP. Itu tidak di awal saja, tapi mungkin setelah kita 3 bulan melakukan pekerjaan gitu ya. Iya, Ya oke, kurang lebih benar-benar. seperti itu. Ya, Oke. terima kasih. Iya, terima kasih feedback-nya juga, Kak Steven. Terima kasih. Oke, terima kasih Ko Steven. Tadi pertanyaannya sangat kritis ya pertanyaannya. Dan juga tadi Kak Stefani juga berhasil menjelaskan dengan sangat baik kayak konsepnya dan menghitung dari kayak pengalaman pribadinya saat itu di Paperflow Jogja. Berarti sekarang lanjut ke penanya berikutnya yaitu Gita. Mungkin mau bertanya Gita? Kakak Gita? Halo? Tadi Kak Gita yang mengangkat Raise tangan. hand. Atau sementara kalau misalkan menunggu Kak Gita, mungkin juga ingin bertanya deh ke Stefani saya. Dulu saat pengelolaan bisnis itu kan banyak sekali kan prosesnya, kayak dimulai tadi saya lihat kayak ada dari kayak pemasaran, SDM, terus kayak keuangannya, dan juga operasionalnya. Nah, kok menurut dari Stefani sendiri nih, sebagai pengelola bisnis dan masih mahasiswa, kira-kira tuh aspek mana yang paling berat untuk Stefani dulu saat untuk dikelola? Oke, menarik banget pertanyaannya. Kalau dari mahasiswa ya, karena statusnya masih mahasiswa, menurut saya yang paling berat itu rencana SDM. Karena bagaimanapun juga kita ini udah menetapkan role masing-masing orang. Misalnya di sini ada si A, dia sebagai teknisi, si B sebagai manajer, si C sebagai wirausaha. Nah, tapi dalam kesehariannya karena juga kita waktu menjadi mahasiswa tidak hanya kuliah, kayak ada beberapa kegiatan di luar dan jatuhnya ada misalnya satu anak merangkap gitu. Oke.
Berarti SDM sih ya, kayak bisnis mahasiswa juga. Berarti dulu 4 orang doang ya dulu. Iya, 4 orang doang. Tapi kadang kalau misalnya lagi banyak pesanan, kita bisa ngerekrut freelance gitu. Freelance ya. Berarti dari mahasiswa juga atau kayak buat umum juga yang udah kerja? Freelance-nya dari ini sih Kak, dari teman-teman yang terdekat. Kayak misalnya waktu itu kita pernah freelance di Paperbook. Oke, mantap. Oke. Sip. Terima kasih Steph atas jawabannya. Ini kebetulan ada teman saya nih dari UGM, namanya Aulia nih, anak psikologi. Dia ingin bertanya kepada Kak Stefani. Oh ya. Boleh monggo Kak Lia untuk dipersilakan waktu dan tempat. Oke, terima kasih Kak Vero atas waktunya. Halo Kak Stefani, kenalin Iya. aku Lia. Tadi menarik banget Kak soal kayak kita harus juga memikirkan strategi pemasarannya, terus habis itu tapi kita juga mempertimbangkan BEP-nya. Nah, di sini yang pengen saya tanyain adalah kira-kira untuk alokasi pemasaran gitu Kak, ketika kita pengen mengembangkan bisnis kita nih, entah itu kita pengen endorse orang atau kita mau misalkan memberikan diskon dan sebagainya, kira-kira alokasinya berapa persen sih Kak untuk dana pemasaran ini, dan sebenarnya untuk strategi pemasaran sendiri kita tuh harus secara konsisten memasarkan produk kita tuh selama berapa lama, terus maksimal dana yang kita keluarkan atau minimal budget yang kita keluarkan itu seperti apa Kak? Oke. Baik. Terima kasih pertanyaannya Lia. Saya mencoba menjawab. Berarti ini lebih ke gimana ya strategi marketingnya. Baik. Iya Kak, Sebenarnya betul. oh ya, oke. Di sini saya pengen menjawab tergantung bisnisnya. Kalau misalnya kan gini, kalau kita mendirikan bisnis itu ada 3 tahapan ya, kayak masa dia bayi, masa remaja, dan masa dewasa. Ketika masa bayi itu, bisnis itu masih yang kita sendiri bisnisnya. Maksudnya di sini saya bercerita sebagai Paperflow itu saya rasa itu masih belum mencapai tahap bisnis karena bisnisnya adalah orang-orangnya sendiri dan kami masih di tahap bayi. Dan ketika bisnis itu masih di tahap bayi, untuk pemasaran alokasinya tidak harus digenjot ya yang utama karena kita lebih ke brand awareness-nya dulu terlebih dahulu. Lalu tapi untuk penyisipan pemasaran itu kita bisa cari atau ulik hal-hal yang misalnya alternatif kayak misalnya kita manfaatin yang nggak keluar kos. Misalnya ini endorse ke teman-teman sekitar dulu aja. Nanti kalau misalnya endorse ke teman-teman sekitar udah mulai menjamur, nah kita pakai jasa endorse yang skalanya jangan langsung gapnya tinggi gitu, langsung influencer mahal gitu. Mungkin aja paid promote gitu. Paid promote kan beberapa event ada kan ya, paid promote. Nanti habis paid promote di event-event tertentu, kita nyoba. Atau misalnya bisa nggak sih kayak dari media lain gitu. Media lain, misalnya radio lokal atau beberapa stasiun televisi lokal kalau misalnya kita sudah mencapai step-step tertentu. Nah, untuk spesifik alokasi biaya pemasaran sendiri, sejujurnya saat saya mengelola Paperflow itu sendiri, saya menerapkannya tidak lebih dari 10% dari laba. Jadinya ketika kita sudah mencapai di akhir dan menentukan laba, kita sudah menentukan nih, oh ini biaya pemasaran, berarti memang ini mau gimana pun caranya harus dihabiskan untuk pemasaran dan harus terukur juga. Kalau misalnya kita udah buat paid promote, ini efektif gak ya gitu. Kalau misalnya efektif bisa ditingkatkan, tapi kalau misalnya kurang bisa dikasih alternatif lain. Gitu. Apakah menjawab Saudari Lia? Menjauh sekali Kak Stefani, ini menarik nih karena ternyata dana pemasaran ini juga bisa kita hemat gitu dengan memaksimalkan potensi sekitar kita gitu. Terima kasih Kak Stefani Iya, atas jawabannya. sama-sama. Oke, siap. Terima kasih ya Kak Lia atas pertanyaannya. Menarik sekali ya terkait pemasaran dan Kak Stefani yang sudah
menjelaskan dengan sangat jelas juga, kayak dikasih contoh juga. Tadi ada banyak ya metodenya. Nah, mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya lagi dari teman-teman lain, atau mungkin saudara Gita yang tadi Kak Gita yang tadi mau bertanya, cuman tiba-tiba itu kalau enggak, mungkin ini sih Steph, dulu kan juga ada ikut lomba-lomba perencanaan bisnis gitu ya. Nah, sebenarnya waktu itu saya pernah dikasih tahu juga sama salah satu pendiri bisnis di Yogyakarta, itu Fatih Naufal. Dia mendirikan Widya Edu. Kalau saat orang masih kuliah, salah satu cara untuk kita mendapatkan dana membiayai bisnisnya itu salah satunya bisa ikut lomba gitu. Kayak lomba perencanaan bisnis. Jadi kalau misalkan menang, nanti uang hadiahnya bisa dipakai buat biaya bisnis. Terus juga pada saat bersamaan dapat feedback juga, umpan balik dari juri buat meningkatkan bisnis. Nah, menurut Stefani sendiri, kayak dulu tuh buat fundraise-nya gitu, apakah gimana ya, kayak untuk modal-modal awalnya, apakah dari biaya sendiri kah, atau kayak warisan dari para kakak-kakak tingkat yang udah ngelola bisnis sebelum dikasih ke kamu, atau ada juga ikut-ikut semacam program gitu? Oke. Tips and tricks kira-kira untuk fundraise. Oke. Menarik banget pertanyaan Ika. Nah, oh ya, ini juga sempat luput ya, ternyata diceritain. Jadi paper flow itu kan awalnya saya menjelaskannya itu ada 2 musim. Musim yang pertama ketika kita masih yang bisnis yang cenderung stagnan seperti pada umumnya, bukan bunga. Lalu kita mengikuti program nih, namanya program mahasiswa wirausaha. Kebetulan karena saya kuliah di UGM, jadinya program mahasiswa wirausaha UGM. Nah, di program mahasiswa wirausaha itu kita selain dapat suntikan modal, dapat juga training untuk gimana caranya ningkatin bisnis dari berbagai aspek. Nah, selain dapat training, kita juga dapat open tenan. Jadinya seperti open stand gitu kan. Waktu itu open stand-nya di GSP UGM. Nah, itu sangat bermanfaat banget ya buat teman-teman yang mungkin mau diriin bisnis atau lagi proses ke sana, karena waktu kita open stand itu kerasa gitu, orang-orang melihat produk kita secara fisik langsung dan kita bisa menjelaskan. Jadinya kalau misalnya ada orang yang tertarik, kita bisa engagement-nya tuh lebih cepat. Nah, tipsnya untuk bisa mengikuti program seperti itu, sebenarnya program kayak gini tuh banyak ya teman-teman, tinggal keaktifan kita dalam mencari. Selain program mahasiswa wirausaha, ada biasanya pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi itu membuat beberapa perlombaan ide bisnis lebih ke ranah UMKM. Lalu beberapa informasinya ini bisa, kalau misalnya, kan ini kayak mayoritasnya dari teman-teman KKN UGM Patuk nyari kayak informasinya di Mawa kalau nggak salah, kalau nggak ada platform sosmed gitu, kalau misalnya ada informasi program ide bisnis gitu-gitu. Nah, untuk fundraising-nya yang dari PMW, program mahasiswa wirausaha itu, selain membantu di bidang pendanaan, sangat membantu di bidang networking gitu. Wah, menarik banget ya buat membantu gitu ya perencanaan bisnis, program-programnya. Oke, sip. Terus bertanya lagi kah? Ini mumpung Kakak Stefani mau memberikan bukunya ya tadi ya, kayak hadiah untuk berapa orang sih? Berapa orang? 3 orang. Wih, 3 orang. Oke. Oh, ini ada Cik Dian ngangkat tangan. Monggo Cik Dian, waktu dan tempat bisa bertanya. Oke, halo Stefani. Iya, halo Kak. Ya, aku mau tanya gini kan. Tadi kan kamu bilang kalau ada 4 orang yang mengerjakan itu.
Nah, ketika sudah teman-temanmu semuanya sudah full, kan apa ya, waktunya kan nggak mesti ada gitu loh. Jadi aku mau tanya, kapan sih waktu yang tepat untuk punya karyawan? Jadi kadang tuh orang bingung sudah kerjaannya banyak, udah keteteran, tapi dia bingung tuh loh, ini enaknya mau ngangkat karyawan apa enggak, mau apakah ini sudah waktu yang tepat untuk karyawan atau nanti aja gitu sih. Aku pengen tahu aja kapan waktu yang tepat kalau sudah banyak orderan gitu. Oke, thank you. Oke. Terima kasih pertanyaannya, Kak Dian. Nah, berkaca dari pengalaman saya waktu di Paperflow itu, saya pernah di kondisi begini, Kak. Waktu itu wisudaan UGM tuh banyak banget dan ada orderan kalau nggak salah 10 buket, dan kondisinya kita kan masih ada jam kuliah. Itu jatuhnya kita ngerjain kayak yang dari jam 2 siang sampai jam 2 pagi. Nah, kan itu emang hektik banget ya. Terus kadang kita kayak mikir, apa ini nambah karyawan? Nah, untuk ukuran nambah karyawan versi kami saat itu adalah saat kita bisa punya revenue yang cukup, nggak hanya revenue-nya di sini misalnya cuma profitnya kita semakin tinggi, tapi benar-benar revenue-nya yang udah dialokasiin, misalnya ada yang buat inovasi, apa yang buat perbaikan di medsos, terus ada, wah ternyata ini ada revenue yang bisa buat nambah salary karyawan. Jadinya waktu itu kepikiran, udahlah nambah 2 orang baru. Dan revenue itu juga kita dapat, ada juga yang dari hibah PMW. Nah, tentunya kalau misalnya menjawab sebagai orang yang masih 2 tahun di dunia bisnis ini, yang pertama harus lihat revenue-nya ya Kak ya. Apakah revenue-nya ini bisa ngehandle atau SDM itu. Lalu yang kedua, kan kalau misalnya orderannya udah membludak, tentu kita harus mendelegasikan. Jadinya bisnisnya ini kira-kira didelegasikannya harus benar-benar sama orang yang tepat. Kayak kita belum tentu bisa mendelegasikannya sama orang-orang tertentu yang, dan juga memakan waktu gitu dalam mencari karyawan. Harus di cross check lagi ukuran kepentingannya ini, apakah itu sementara atau dalam bentuk jangka panjangnya gitu. Apakah menjawab Kak Dian? Ya menjawab sih. Sama satu lagi ya aku tanya. Sorry ya banyak banget tanya. Nggak apa. Terus gimana menilai harga jasa karyawan? Apalagi kan kamu juga bergeraknya ini ya, dari A lalu diolah dengan jasa kamu terus jadi barang B. Nah, itu menilai harga jasa karyawan kamu itu gimana sih? Oke. Menilai jasa harga karyawan versi saya ini, nah di kami Kak, sebelumnya kami mendirikan bisnis kan kita buat SOP nih. Nah, di SOP itu kita buat ukuran-ukuran ketika kita misalnya mau dapat income atau dapat income berapa sih dari profit bisnis ini. Nah, di SOP itu kita jelasin di tahap-tahapan. Kan mungkin beda ya sama beberapa bisnis lain. Kalau bisnis buket bunga itu tahapannya cukup panjang. Kayak misalnya ada tahap kita beli bahan baku, olah bahan bakunya lagi. Nah, olah bahan baku ini ada beberapa step, seperti gimana kita ngerangkainya, terus sederhana motong, yang motongnya nggak asal-asalan, jadi benar harus presisi gitu, supaya hasilnya maksimal. Di setiap tahapan itu ada prosentase kita dapat income berapa dari profitnya. Nah, itu kan udah ada di SOP. Jadi ketika kita nge-hire karyawan baru atau orang misalnya dia cuma freelance, dia ada di tahap mana nih? Apa dia mungkin freelance-nya di bagian ngerangkai bunga supaya bisa jadi bagian finishing produk. Nah, itu nanti diukur dari berapa jam dia kerja, lalu dikalkulasi itu pendapatannya. Mungkin jatuhnya nggak seberapa sih, Kak, karena waktu itu bisnis kita memang yang masih ukuran buket bunganya kecil dan harga jualnya nggak terlalu mahal gitu. Tapi kalau misalnya orangnya juga bagus, kita nilai
ada kondisi orangnya langsung kita hire, kayak kamu tetap aja di misalnya di Paperflow, jadi nggak usah freelancean gitu. Jadi itu sih Kak dari saya. Apakah menjawab? Atau mau kasih pertanyaan lagi? Udah sih, itu aja. Thank you sudah membuka wawasanku. Iya. Oke, siap. Sip. Makasih Cik Dian buat pertanyaannya sama Stefani. Ini insightful sekali nih diskusinya. Terus kita juga tanpa terasa sudah 1 jam sih ternyata sih kita bercakap-cakap bersama tentang perencanaan bisnis. Menarik ya ini, Step. Nah, kira-kira Stefani pingin mungkin ini sebelum diakhiri mengumumkan dulu siapa kayak yang kira-kira 3 penanya terbaik atau nanti saja kira-kira. Nanti saja Kak Ika di Oke. WA group. Oke, siap di WA group ya berarti ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Stefani ada kesan-pesan akhir untuk kita gitu sebagai audiensnya. Oh iya, sebelumnya itu terima kasih teman-teman karena tadi dari pertanyaan-pertanyaan tuh juga membuka wawasan saya tentang dunia bisnis yang memang saya sudah lama tidak terjun lagi di dalam bisnis, cuma yang saya rasakan dari proses bisnis itu sendiri ternyata tidak hanya bermanfaat ketika saya mendirikan bisnis. Jadi ketika saya berkarir di tempat lain pun proses bisnis itu semacam jadi guideline kita untuk kalau misalnya kita bekerja di suatu tempat, ternyata kita masih loh kayak yang ada bagaimana kita memahami aspek-aspek kayak dari operasionalnya, keuangannya, pemasarannya. Jadinya saran saya untuk teman-teman baik yang tidak terjun langsung di dunia bisnis ataupun terjun langsung mempelajari aspek proses bisnis itu penting di dalam keseharian. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Kak Stefani untuk sangat insightful nih pesan-pesan akhirnya. Jadi bisa belajar dimanapun ya, nggak cuma di kuliah doang, tapi dari sehari-hari juga bisa. Oke, kalau begitu terima kasih teman-teman semua untuk kehadirannya di webinar Patuk Toxic ketiga. Terima kasih untuk Stefani juga selaku narasumber kami. Mungkin sebelum mengakhiri kalau ada yang mau open cam boleh nanti saya screenshot secara random kalau ada yang open cam. Jadi biar kenang-kenangan juga. Tapi kalau misalkan wah oke, siap. Cik Dian nih lagi di toko ya, Cik Dian. Di toko Mega Jaya. Iya, lagi di rumah ini. Oh, oke, ini ada Pak Husni juga ini. Oke, sip. Berarti ini ada Mega juga. Oke, coba saya screenshot ya berarti ya. Halo. Dalam hitungan ketiga kalau gitu 1, 2. Oke, ini ada Kak Roy Irawan juga. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke. Sip. Terima kasih kawan-kawan udah di screenshot ya ini ya. Oke. Berarti webinarnya seperti itu. Ada Pak Husni nih dari dadah ke Stefani sama Cik Dian. Terima kasih semuanya. Oke. Ya, terima kasih KKN UGM Patu. Saya izin live ya. Terima kasih Stefani. Oke. Terima kasih.